Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di acara dalam Kojek Tutor. Kali ini kita akan belajar sejarah ya guys. Saya akan menerangkan sejarah kenapa bisa disebut dengan Lawang Sewu. Lawang Sewu ini berketempatan di daerah pusat Kabupaten Semarang, yang dulunya itu benar-benar tempat sangat bersejarah, maupun baik penjajah Jepang ataupun Indonesia atau yang lain-lainnya, itu benar-benar Lawang Sewu tempat bersejarah guys. Lawang Sewu pasti kamu tahu kan, pasti pernah dengar gedung satu ini. Beberapa tahun lalu gedung peninggalan Belanda ini sangat populer, terutama di kalangan warga kota Semarang. Bukan hanya karena sejarahnya yang panjang, arsitektur khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah seram menghantui gedung peninggalan Belanda ini guys. Enggak, itu kalau itu mak lampir guys. Saya akan menceritakan tentang asal usul nama Lawang Sewu. Kenapa bisa dinamakan Lawang Sewu? Cakep. Orang-orang mungkin mengenal gedung ini itu dengan nama Lawang Sewu, tapi tahukah kamu jika itu bukanlah nama asli dari Lawang Sewu? Di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij. Sedangkan dalam bahasa Jawa itu Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Jadi di Lawang Sewu itu pintunya benar-benar banyak, banget. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu, tapi emang pintunya banyak gitu aja. Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Jendelanya itu kalau kita lihat dari jauh itu hampir kayak pintu-pintu itu ya guys ya. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Dulunya Lawang Sewu merupakan kantor kereta api milik Belanda. Dulu jadi Lawang Sewu itu bukan apa-apa, cuman kayak stasiun, kayak kantornya lah. Itu kepunyaannya kamu gitu, Overdome gitu, orang-orang Belanda. Ada Ruben, ada Van Dijk, itu orang-orang yang tinggal di sana. Berbeda dengan sekarang, Lawang Sewu dulu merupakan kantor administrasi Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland, asal Belanda. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang. Tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Wow. Pembangunan kantor administrasi Indische Spoorweg Maatschappij ini atau NIS ini dimulai pada tahun 1904. Kalian pastinya belum lahir kan? Dan selesai tahun 1907. Jadi cuman 3 tahun guys. Dimulai pada tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Berarti 3 tahun. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Wah, dalam banget guys, 4 meter. Itu hanya untuk pondasinya itu. Emang dulu dirancang sama orang luar itu biar kalau ada gempa, sedangkan struktur di tanah Jawa sini kan strukturnya tanahnya itu kayak bergerak gitu, jadi bisa mengakibatkan sering gempa kayak gitu. Selain jadi kantor, Lawang Sewu juga berfungsi sebagai penjara. Kalian kalau nakal-nakal tak penjara di sana. Kalau penjara di sana, kalau dulu yang jaga itu orang-orang Belanda, kalau sekarang yang jaga itu para mama atau dedemit guys. Atau kalian nggak tahu itu hantu-hantu, itulah banyak banget itu kalau di Lawang Sewu, itu juga penuh misteri. Di balik inggar-bingar pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai juga. Jadi ada ruangan bawah tanahnya, juga ada lantainya juga, nggak langsung kayak tanah kayak gitu, enggak. Cuman di bawah tanah. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah
tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Di masa mbah-mbah saya juga dulu veteran, soalnya mbah saya itu pernah itu perang di Lawang Sewu itu. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Belanda. Bener-bener wah sadis pokoknya itu, bener-bener mengerikan. Saksi bisu pertempuran melawan tentara Jepang, guys. Di masa awal kemerdekaan Indonesia tidak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda angkatan muda kereta api atau AMKA dengan tentara Kompetai dan Kido Butai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Jadi itu malah setelah kemerdekaan ya guys ya. Karena sejarah inilah pemerintah kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Jadi kalau kalian main-main ke Lawang Sewu itu nggak boleh coret-coret atau gempur-gempur, itu kalian bisa dipidana itu. Malah bisa dimasukkan itu dalam sel-sel Lawang Sewunya. Setelah merdeka, Lawang Sewu berubah jadi kantor militer. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia atau NKRI oleh pemerintah. Gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Pasarana, Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah sebelum akhirnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an, guys. 90-an kalian udah lahir belum? Kalau saya pernah dinobatkan sebagai salah satu tempat paling angker di Asia. Wow, angker sekali. Padahal itu di pusat kota, tapi kenapa bisa dinobatkan sebagai paling angker? Karena konon katanya itu memang tempat itu buat pembantaian para penjajah orang-orang zaman dulu. Terus kalau orang paranormal itu buangan setan-setan itu biasanya dimasukkan ke sana. Yang namanya bangunan tua, besar dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan tidak terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Pada tahun 2013 saja pernah ini gedung ini jadi lokasi uji nyali sebuah acara TV dan berakhir dengan meninggalnya salah satu peserta beberapa hari setelah acara berlangsung. Karena horor yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di benua Asia loh. Kini Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata. Jadi kalian bisa berwisata ke sana. Ada tour guide-nya, ada yang nganter-nganter, juga ada yang nyeritain silsilah atau apa itu di sana udah banyak banget itu. Sempat dinobatkan sebagai bangunan paling angker, kini Lawang Sewu sudah berbenah setelah pemugaran. Jadi dibenahi semua dan renovasi yang selesai pada tahun 2011. Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah, tak ada lagi ruangan gelap dengan berbagai penampakan yang menyeramkan. Jadi Lawang Sewu sekarang itu terang benderang. Kayak di mana negara-negara Asia Tengah itu, kayak di Dubai atau mana itu. Yang ada adalah bangunan indah peninggalan Belanda yang kaya sejarah. Kamu yang ingin berkunjung dan melihat kemegahan Lawang Sewu bisa datang dari pukul 07 pagi sampai pukul 21 atau jam 9 malam. Untuk tiket masuk pengunjung hanya perlu membayar 10.000 untuk dewasa dan 5.000 bagi anak-anak. Untuk menjelajahi ruang bawah tanah kamu harus menyewa tour guide-nya dengan membayar biaya tambahan sebesar 30.000. Nah itu dia guys, beberapa sejarah Lawang Sewu. Hanya segitu saja pengertian dari saya. Semoga kalian bisa memahami sejarah. Intinya kalian harus menghargai sejarah itu kayak gimana. Jadi jangan pernah merusak sejarah atau membalikkan fakta dari sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng jeng jeng.